Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan saya harap engkau dalam keadaan baik-baik. Ya, sehat, kuat, luar biasa. Ingat bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, adalah Tuhan yang luar biasa, adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita, walaupun kadang-kadang kita merasa seolah-olah Tuhan gak ada. Padahal kita sadar bahwa Tuhan selalu berada bersama kita. Karena namanya adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Nah, kenapa seringkali kita tidak merasa bahwa Tuhan menyertai kita? Karena kita telah meninggalkan Dia. Karena kita tidak sungguh-sungguh, kita nggak serius. Ya, kita itu memiliki tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sikap kita nggak benar. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan ini kita terus akan berfokus kepada perilaku yang diingini oleh Tuhan. Ya, minggu lalu kami mulai dengan Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dan kita sudah bahas dengan 5 hal yang Paulus tulis kepada umat yang ada di Roma. Nah, coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki tingkah laku seperti itu? Ya, firman Tuhan itu diberikan bukan untuk disimpan di lemari buku, supaya ada debu yang bertumpuk di atas Alkitab itu. Alkitab diberikan kepada kita supaya kita dapat belajar dari kehidupan manusia yang dahulu. Dan supaya kita tidak jatuh dalam problem yang sama. Karena ternyata semua masalah yang kita hadapi sudah dicantumkan dalam firman Tuhan. Makanya penting sekali kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita dapat berjalan sesuai dengan yang dicantumkan di dalam seluruh kebenaran itu. Nah, tadi saya sudah bilang minggu lalu kita mulai baca Roma 12. Nah, hari ini saya ingin baca ayat yang ke-11. Ya, karena di dalam ayat yang ke-11 ada 3 hal yang kita harus lakukan sebagai pengikut Yesus Kristus. Ya, ada firman yang Paulus berkata supaya kita meniru kehidupannya Paulus. Dan Paulus meniru Yesus. Ya, apa yang dia belajar dari murid-muridnya. Nah, ayat yang ke-11 berkata begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita rajin? Apakah kita rajin dalam segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita? Seringkali kita memulai sesuatu tetapi nggak menyelesaikan sekaligus. Ya, entah ada telepon mungkin, entah ada gangguan yang lain yang membuat kita sudah tidak berfokus lagi kepada tugas yang dipercayakan kepada kita. Dan akhirnya kita berhenti tugas itu, kita mulai tugas yang lain. Ya, dan kemudian kita ingat, oh kita tadi mulai tugas ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita rajin membangun hubungan intim dengan Tuhan? Seberapa jauh kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita rajin berdoa? Apakah kita rajin membaca firman Tuhan? Apakah kita rajin merenungkan firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan seterusnya? Ya, mari firman Tuhan itu tidak diberikan supaya kita cuma lupa, tetapi supaya kita menjadi pelaku. Karena kalau kita menjadi pelaku, kita tidak menipu dirinya. Kalau kita cuma mendengarkan firman Tuhan, ya seperti saya sampaikan firman Tuhan hari ini. Kalau Anda tidak mau mendengarkan, ya terserah Anda. Ya, saya nggak ada masalah. Ya, karena sebetulnya yang saya lakukan itu untuk menolong Anda
untuk membangun keintiman terus-menerus dengan Tuhan. Ya, makanya dalam firman Tuhan dikatakan janganlah hendaknya, ada kehendaknya untuk membuat kerajinan itu menjadi kendur, turun drastis. Ya, terutama dalam hidup kita dengan Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, padahal Tuhan gak salah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena namanya adalah Immanuel. Ya. Jadi mari kita benar-benar rajin dalam segala tugas yang dipercayakan kepada kita. Ada firman yang berkata begini. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan seperti kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan menjadi bos Anda. Apakah kita rajin di tempat kerjaan kita? Apakah kita rajin di kuliah? Apakah kita rajin di rumah tangga? Dimanapun kita berada, apakah kita rajin? Ya, jadi bukan hanya rajin secara rohani, tapi juga secara jasmani. Dalam segala perbuatan-perbuatan yang kami lakukan. Kita tetap rajin. Ya. Nah dikatakan jangan sampai kendor, sampai turun-menurun. Ya. Nah makanya penting sekali untuk kita semakin masuk di dalam firman Tuhan. Anda mau semakin rajin, Anda meningkat jam di dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau dulu Anda cuma setengah jam baca firman, berdoa, sudah selesai. Meningkat. Ya, jangan menurun. Dan jangan dari 30 menit jadi tinggal 15 menit. Tapi justru meningkat kerajinanmu dalam kehidupan Anda dengan Tuhan. Jadi dari 30 menit menjadi 1 jam. Dan seterusnya. Ya. Ini membuktikan kita rajin atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus itu menulis kepada umat di Roma. Tapi juga menulis itu kepada saudara dan saya. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus termasuk saya sendiri. Supaya kita mendengar Tuhan yang berfirman. Ya, seolah-olah suara daripada Tuhan berkata kepada kita hari ini, hendaklah ya apa? Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, besok kita bahas biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 2 hal yang lain. Tapi mari, hari ini benar-benar menyelidiki hati dan memberikan tantangan kepada pribadi kita untuk memiliki kerajinan ya, yang tidak kendor tapi malah naik terus. Ya. Tetap rajin dalam melakukan segala hal yang kita harus lakukan. Jangan izinkan situasi, kondisi, keadaan membuat kita memiliki kerajinan yang kendor. Ya, mungkin karena cuaca, mungkin karena lagi capek, mungkin karena ya apa aja lah. Ya, kita manusia yang pintar beralasan untuk tidak melakukan dengan rajin. Ya, kita kadang-kadang bilang yang lain begitu, kenapa saya harus rajin? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menilai kerajinan kita. Dan Dia akan berkata kepada kita terus, ayo maju terus. Ingat firman Tuhan berkata di dalam Wahyu, ya, segala sesuatu Tuhan bersyukur tentang apa yang kita lakukan. Tapi satu hal, ya Anda telah meninggalkan kasih mula-mula, bukan melupa, ya, bukan hilang, ya, tapi meninggalkan. Yang lakukan peninggalan itu kita sendiri. Jadi mari bangkitkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hari demi hari terus mencari Tuhan. Terus mencari kebenaran. Terus mencari hati Bapa. Terus memeluk Tuhan. Ya,
berfellowship dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan itu dinaikin terus, naik terus. Sampai satu ketika, kalau enggak mati, kita diangkat. Dan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami terus menerus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini pun Engkau mengingatkan kami, ya, supaya janganlah hendaknya kerajinan-Mu ku kendor. Tapi supaya aku tetap rajin, semakin rajin, dan terus rajin. Terutama di dalam hubungan dengan Engkau, persekutuan dengan Engkau, fellowship dengan Engkau. Tuhan, supaya hubungan saya dengan Engkau, umat yang nonton dan dengar firman dengan Engkau, semakin erat, semakin kuat, semakin ditolong. Terima kasih Bapa, kami percaya. Tidak kebetulan firman Tuhan yang kami dengar. Tapi semua firman diberikan kepada kami supaya kami bangkit, kami maju, dan kami bertumbuh secara rohani. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih tantangan. Selidiki hatimu. Apakah kau sungguh rajin? Begitu juga saya menyelidiki hati saya. Seberapa jauh saya rajin di hadapan Tuhan. Ya, saya berdoa supaya berkata Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, kita semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok, ya, shalom.